kasih. Terima kasih. Sebentar, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, apa kabar kids semua? Kak Puji berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Nah kids, Kak Puji ingin ajak kalian dulu sebelum kita belajar firman Tuhan untuk memikirkan ada aturan apa ya yang biasanya ada pada saat kita melakukan sesuatu. Kita coba ya. Yang paling gampang dulu, kalau kita sedang naik motor atau naik sepeda, kira-kira aturan apa yang biasanya ada ya? Ya, biasanya kita harus menggunakan helm ya, supaya kalau jatuh kepalanya tidak terbentur dan bisa selamat. Kalau misalkan kita lagi naik mobil, kids tahu nggak ya aturan apa yang ada? Ya betul, biasanya kalau naik mobil, kita itu diminta untuk memakai seatbelt, supaya kalau terjadi kecelakaan, kita bisa selamat juga. Kalau misalkan kids sedang mendaki ke hutan, kira-kira ada aturan apa ya di sana ya? Ya, biasanya kalau kita sedang naik ke gunung atau mendaki di hutan, kita itu harus membawa pulang sampahnya turun ke bawah ya. Tidak boleh dibuang sembarangan di hutan. Nanti bisa merusak lingkungan. Oh, kalau berenang, kids pasti suka berenang nih ya. Kalau berenang kira-kira ada aturan apa ya di kolam renang ya? Ya, biasanya harus pakai baju renang yang baik ya, tidak baju biasa. Terus juga tidak boleh lari-lari di kolam renang karena biasanya licin dan bisa terjatuh. Nah kids, beberapa aturan yang tadi kita diskusikan mungkin dibuat oleh orang tua atau orang dewasa lain untuk kita patuhi bersama. Kita sering memiliki aturan karena aturan tersebut membantu menjaga keselamatan kita atau orang lain. Kids, Tuhan juga memberikan aturan atau perintah tertentu kepada umatnya. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memberikan perintah kepada umatnya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengasihi Dia dan sesama. Yuk kita nonton video berikut. 3 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Musa naik ke gunung itu dan Allah berfirman kepadanya di sana. Ia berkata, "Kamu telah melihat apa yang aku lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah memelihara kamu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku dan mentaati perjanjian yang akan kuberikan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat kesayanganku." Musa kembali kepada umat dan menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Umat berkata, "Kami akan melakukan apa yang Tuhan minta." Musa dan umat kembali ke Gunung Sinai pada hari ketiga. Terjadilah guntur dan kilat dan awan tebal menutupi gunung itu. Mereka mendengar bunyi trompet yang sangat keras dan umat itu ketakutan. Tuhan memanggil Musa dan Harun ke puncak gunung, kemudian Tuhan mengucapkan firman ini. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Jangan ada padamu Allah lain selain daripadaku. Jangan membuat berhala bagi dirimu sendiri dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan mengambil suami atau istri orang lain. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri hati terhadap apapun yang dipunyai orang lain." Setelah Allah selesai berbicara kepada Musa, Ia memberikan 2 loh batu berisi perintah-perintah ini kepada Musa. Perintah-perintah itu dituliskan oleh jari Allah. Allah memberikan perintah-perintah kepada umatnya agar mereka tahu bagaimana menghormatinya dan hidup benar. Karena dosa, tak seorang pun mampu mentaati perintah-perintah ini dengan sempurna. Allah mengutus putranya Yesus untuk menjadi hidup yang sempurna dan tanpa dosa. Yesus mati dan bangkit kembali agar orang berdosa dapat diampuni. Start recording 9 November, penjelasan 1, 2, 3 ya. Kids, bagian firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 19, 20, dan 31. Umat Allah telah berada di padang gurun untuk sementara waktu, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia terus membimbing dan memelihara mereka. Akhirnya Allah memimpin umatnya ke sebuah gunung. Apakah kids ingat apa nama gunungnya? Ya, Allah memimpin umatnya ke Gunung Sinai.
Kehadiran Allah di gunung itu ditandakan dalam wujud awan. Allah itu kudus dan umatnya tidak diizinkan untuk menyentuh gunung itu karena mereka akan mati. Namun Allah mengizinkan Musa naik ke gunung itu untuk berbicara dengannya. Ketika Allah bertemu dengan Musa, dia memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Di manakah Allah menuliskan 10 perintah tersebut? Betul, Allah menuliskan perintah-perintah itu di atas loh batu. Saat Allah berbicara kepada Musa, dia memberitahu Musa tentang perjanjian yang akan dia buat dengan umatnya. Jika kids ingat, Allah sering sekali membuat perjanjian, misalnya dengan Nuh dan juga dengan Abraham. Nah, perjanjian yang Allah buat di Gunung Sinai ini merupakan janji khusus untuk memberkati umatnya jika mereka mentaati perintah-perintahnya. Allah memberikan perintah kepada umatnya untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Apa saja ya yang Allah perintahkan kepada umatnya? Nih ya. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta atau jangan berbohong ya. Yang kesepuluh, jangan mengini sesamamu hartanya ataupun apapun yang punya. Sehingga artinya jangan iri hati. Nah kids, Allah memberikan perintah-perintah kepada umatnya agar mereka tahu bagaimana menghormati Tuhan dan bagaimana caranya hidup yang benar. Tapi kids, karena dosa, tidak ada seorang pun yang mampu menaati perintah-perintah ini dengan sempurna. Justru hukum Taurat menunjukkan dosa kita. Melalui hukum Taurat kita melihat betapa tidak sempurnanya kita dan tidak akan pernah bisa mendapat pengampunan Allah. Allah mengutus putranya Yesus untuk menjalani hidup yang sempurna tanpa dosa. Yesus mati dan bangkit kembali agar orang berdosa dapat diampuni. Kids, hari ini kita belajar perintah Tuhan itu baik dan benar. Tetapi kids, tidak ada seorang pun yang dapat mentaati perintah Tuhan dengan sempurna. Kita semua ini berdosa dan tidak mentaati Tuhan. Hanya Yesus yang mentaati setiap perintah dan tidak pernah berdosa. Dia hidup dengan sempurna menggantikan kita. Kids, ketika kita percaya pada Yesus, dia memberikan kita kebenarannya. Ini berarti dia membenarkan orang percaya di hadapan Tuhan dan Tuhan memandang orang percaya tersebut seolah-olah mereka tidak pernah berdosa. Sudahkah kids dibenarkan di hadapan Tuhan? Di seluruh Alkitab, kita melihat bagaimana Allah peduli kepada umatnya. Dalam ayat-ayat ini, Allah mengingatkan umatnya akan semua yang telah ia lakukan bagi mereka. Kini Allah meminta umatnya untuk mentaati apa yang ia katakan. Allah ingin umatnya hidup sesuai dengan firman-Nya karena ia tahu yang terbaik. Allah tidak memberi kita aturan atau perintah untuk diikuti agar kita menjadi jahat. Ia memberi umatnya perintah agar mereka tahu cara terbaik untuk hidup dan menjalani hidup sebagai anak-anaknya yang ia kasihi. Namun, mentaati perintah Allah tidak menyelamatkan kita. Hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita percaya pada Yesus, ia akan mengubah hati kita sehingga kita mau mentaati perintah Allah dan hidup dengan cara yang menyenangkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami ini makhluk berdosa. Kami tidak mampu mentaati semua perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami bersyukur Engkau mau datang ke dunia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Kiranya kami. Kami yang percaya boleh diubahkan hatinya. Banyak hal kami boleh untuk terus menolong berusaha setiap kami. Kami perintah-perintah mau percaya Tuhan dengan dan iman mengasihi kami Tuhan kepada bersama Engkau kami dengan saja. baik. Terima Terima kasih kasih Tuhan Tuhan, di dalam Yesus. nama Hanya Tuhan di Yesus dalam kami nama berdoa Tuhan dan Yesus mengucap kami syukur. berdoa. Amin. Amin. Dadah kids, sampai jumpa ya di minggu-minggu berikutnya. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.